Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dukalang dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya resum. Ada beberapa materi, yaitu materi yang pertama geologi, gempa, dan seismologi. Materi yang kedua letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Materi yang ketiga tsunami versus gelombang yang disebabkan. Materi yang keempat perubahan iklim, dan materi yang terakhir banjir. Nah, langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu geologi, gempa, dan seismologi. Poin pertama, gerakan tanah selama gempa. Gelombang seismik memancarkan keluar dari gerakan sesar. Interaksi antara berbagai gelombang seismik menggerakkan tanah baik secara vertikal maupun horizontal. Bangunan biasanya dirancang untuk menangani gaya vertikal besar yang disebabkan oleh berat bangunan dan isinya. Mereka dirancang dengan faktor keamanan yang begitu besar sehingga vertikal tambahan kekuatan yang ditimbulkan oleh gempa bumi biasanya tidak menjadi masalah. Kemudian percepatan. Desain bangunan di daerah gempa harus diperhitungkan percepatan saat gelombang seismik menggerakkan tanah dan bangunan ke atas dan ke bawah dan maju mundur. Laju perubahannya kecepatan diukur sebagai percepatan. Berikutnya, perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Alat penunjang gempa paling awal yang diketahui ditemukan di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Instrumentasi terus berkembang melalui berbagai gaya, tetapi kebutuhan dasar adalah merekam gerakan 3D gelombang gempa. Ini adalah dicapai dengan memiliki instrumen yang mendeteksi bumi gerakan atau seismometer dan merekamnya disebut dengan seismograf sebagai horizontal utara selatan, gerakan horizontal timur barat, dan gerakan vertikal. Berikutnya materi kedua yaitu letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Poin pertama, komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 18 membentuk lebih dari 98% kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambah 1,2% lagi kerak, membawa persentase berat yang disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%. Nah, untuk 0,77% sisanya termasuk emas, perak, tembaga, karbon, belerang, timah, dan banyak familiar lainnya elemen. Oksigen dan silikon begitu melimpah dalam presentasinya terdiri dari semua elemen lainnya. Kemudian mineral dan batuan vulkanik. 8 elemen paling umum terkait dalam konfigurasi yang berbeda untuk membuat ratusan mineral berbeda. Proses pembentukan mineral dalam magma yang mendingin disebut kristalisasi, sama seperti unsur-unsur bergabung untuk membuat mineral. Kemudian bagaimana gunung berapi meletus? Energi internal bumi mengalir keluar sebagai panas. Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman. Batuan super panas akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, mengakibatkan ekspansi volume dan memimpin langkah demi langkah menuju letusan. Magma dihasilkan dari peleburan batuan yang ada. Batuan bisa meleleh dengan yang pertama menurunkan tekanan di atasnya, kedua menaikkan suhunya, yang ketiga meningkatkan kandungan airnya. Kemudian magma kedalaman tidak mengandung gelembung gas karena tekanan tinggi di kedalaman membuat
volatil terlarut dalam larutan. Berikutnya, materi yang ketiga yaitu tsunami versus gelombang yang disebabkan angin. Pertama, tsunami versus gelombang akibat angin. Gelombang laut khas yang diciptakan oleh angin memiliki ukuran yang bervariasi selama 1 tahun, meskipun periode dan panjang gelombang dari gelombang yang ditiup angin bervariasi menurut badai dan musim. Keduanya sangat berbeda dengan tsunami. Bahkan gelombang besar yang ditiup angin berbeda dengan tsunami. Kemudian tsunami akibat gempa. Gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa bumi besar juga dapat menyebabkan tsunami yang kuat. Secara umum, untuk membuat tsunami, pergerakan akan sesar harus memiliki komponen vertikal. Kemudian tsunami akibat gunung berapi. Aksi vulkanik dapat menimbulkan tsunami mematikan. Gunung berapi dapat memasukkan sentakan energi ke dalam badan air dengan beberapa cara. Mereka bisa meledak, mereka bisa runtuh, dan mereka bisa mengirim longsoran puing ke dalam air. Kemudian tsunami akibat longsor. Gravitasi menarik berbagai batuan dan massa sedimen ke dalam dan di bawah laut dan di danau. Energi dari gerakan massa ini ditransfer ke air, menyebabkan lebih tinggi secara lokal dan aliran air yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh gempa bumi yang disebabkan tsunami. Berikutnya, materi yang keempat yaitu perubahan iklim, di mana banyak batuan sedimen yang mengandung informasi tentang iklim pada saat mereka terbentuk. Iklim hangat ditunjukkan oleh yang pertama pada fosil terumbu dan sebagian besar batu gamping. Kedua, aluminium biji yang hanya terbentuk di tanah tropis. Dan yang ketiga, lapisan garam yang mengkristal ketika badan air menguap di bawah suhu tinggi. Batuan dan fosil menceritakan variasi ekstrim dan perubahan suhu dunia dan curah hujan di seluruh waktu geologi, tidak hanya interval hangat dan dingin yang datang dan pergi, tetapi mereka tidak selalu berkorelasi dengan basah dan periode kemarau. Juga tidak ada pola kedatangan dan keberangkatan dari berbagai iklim. Selanjutnya, iklim jangka pendek, perubahan skala waktu dalam beberapa tahun. Menurut El Nino, kapasitas panas air yang tinggi memberikan kemampuan untuk menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dalam jumlah banyak saat pendinginan. Itu pasokan panas di dunia samudra memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan iklim dunia. Angin pasat mendorong perairan permukaan Samudra Pasifik Barat dan di dalam zona ekuator. Kemudian menurut La Nina, selama La Nina, angin perdagangan lebih kuat dan lainnya sistem angin mengubah jalurnya. Berikutnya, materi terakhir yaitu banjir. Pertama, dampak banjir. Dataran banjir adalah lantai aliran air selama banjir. Sungai membangun dataran banjir karena erosi dan deposisi. Kemudian, kurva frekuensi banjir. Setiap orang yang tinggal di dekat sungai perlu memahami frekuensi terjadinya banjir. Banjir kecil terjadi setiap tahun atau lebih. Banjir besar lebih jarang kembali setiap skor tahun. Kurva frekuensi banjir harus berfungsi sebagai dasar untuk merancang semua struktur yang dibangun di atas dataran banjir. Berikutnya, banjir bandang. Badai konvektif besar dapat terbentuk dalam suatu materi berjam-jam dan dengan cepat melepaskan dinding air yang menakutkan dikenal sebagai banjir bandang. Topografi yang curam membantu terbentuknya badai
petir dan kemudian membentuk lembah terjal yang menyalurkan banjir mematikan. Selanjutnya banjir region. Banjir region berbeda dengan banjir bandang. Perairan tinggi dapat menggenangi wilayah yang luas selama berminggu-minggu. Ini menyebabkan sedikit kematian tetapi kerusakan ekstensif dan ujian berat terhadap manusia daya tahan. Banjir region atau genangan terjadi secara besar-besaran lembah sungai dengan topografi rendah bila berkepanjangan. Kemudian frekuensi banjir. Cara lain untuk melihat limpasan banjir di daerah perkotaan adalah untuk melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi frekuensi banjir. Nah, itulah presentasi yang telah saya paparkan. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.